Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Ar-Razi Hashim dengan tema Mengenal Nur Muhammad. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Marilah kita doakan agar Buya Ar-Razi Hashim dan keluarga diberikan kesehatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Mau ngaji apa nih? Akidah, tasawuf, hadis. Sukanya tasawuf terus ya. Ayat yang dibaca imam kita tadi itu dalil bertasawuf. Allahu nurus samawati wal ardh. Allah lah nur langit dan bumi. Nur Allah itu disebutlah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi Muhammad disebut Nurullah? Awal Allah meniupkan ruh. Kita boleh sebut ruh itu bernama Ar-Ruh Al-Akbar. Apa namanya? Ruh Agung. Allah menamakannya dengan nama yang mirip dengan ahadiyahnya. Jika Allah menyebut dirinya Qul huwallahu ahad, maka hembusan pertamanya disebut dengan Qul huwa Ahmad. Disebut apa? Ahmad. Apa beda ahad dan Ahmad? Ada mim. Betul. Ada mim. Mim itulah yang disebut dengan pandang Allah kepada Ahmad. Dari mim itu dikeluarkan menjadi Muhammad. Apabila Allah memandang kepada Ar-Ruh Al-Akbar tadi, Ahmad. Ar-Ruh itu keringatnya mengeluarkan cahaya. Cahaya itulah yang disebut Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur itulah yang memecah menjadi. Maka jumlah 124.000 nabi bukan cocok logi, memang dari sananya. Jadi arwah-arwah suci itu awalnya cuma 124.000, tapi satu itu bisa memancarkan cahaya yang banyak. Karena ada cahaya itulah hati kita bisa hadir di masjid di pagi hari. Karena cahaya itulah maka kita tersentuh untuk berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa dahsyatnya cinta umat akhir zaman. Dia belum pernah bertemu Rasulullah, tapi dia merindukan Rasulullah. Betapa hebatnya ma'rifat mereka tentang Nabi Muhammad. Meskipun tidak bertemu fisik, tapi mereka betul-betul kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun Allah tidak mau sang Nabi ini muncul, dibangkitkan lebih awal, meskipun dia sudah Nabi pada masa azaliyah. Ahmad itu adalah nubuat pertama. Jadi Ahmad itu nubuat pertama. Itulah makna hadis qudsi ketika Nabi ditanya, "Man tabata kunta nabiyan?" Kapan engkau jadi nabi? Jawaban beliau, Adam baina ruhin wa tin. Adam masih tanah. Adam belum dicipta, aku sudah jadi nabi. Maka Nabi Muhammad diangkat jadi nabi bukan umur 25. Tidak ada dalil yang mengatakan beliau diangkat umur 25. Semua dalil yang sahih menyebutkan beliau diangkat sebelum alam semesta ini Allah ciptakan. Yang pertama dihembuskan itulah nubuat Ahmad, kenabian Ahmad. Jadi Nabi Muhammad itu makhluk tertua, tapi akhiruhum ba'tha, yang terakhir diutus. Ana awwalu nabiyyin khuliqa wa akhiruhum ba'tha. Yang pertama dicipta, yang terakhir diutus. Yang pertama dihembus, yang terakhir juga nanti akan menghancurkan musuh-musuhnya. Itulah makna
Di akhir zaman akan muncul seorang imam min waladi Fatimah, dari keturunanku jalur Fatimah. Ismuhu yuwati usmi, isimnya sama dengan isimku. Apa isimnya Nabi Muhammad? Ahmad. Isim, apa makna isim? Apa arti isim? Nama, itu terjemahan. Al-ismu al-wasamu, al-wasam huwa al-alam. Yang pertama makna isim itu tanda. Maka tanda-tanda keruhanian Ahmad ada pada imam akhir zaman. Saya nggak paham ilmu ini sampai terjadi pandemi. Maka meskipun pandemi ini menegangkan, tapi bagi saya berkah luar biasa. Karena Allah memberikan ma'rifat-ma'rifat yang sampai sekarang saya tidak tahu cara membalasnya. Makna kedua daripada ism adalah al-ulum, keluhuran, ketinggian. Maka keilmuan imam akhir zaman itu semuanya persis seperti ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bedanya Nabi Muhammad itu nabi, beliau juga seorang rasul, sedangkan imam akhir zaman itu wali, beliau sebagai khalifah. Maka kekhalifahan Al-Mahdi itu risalahnya Nabi Muhammad, kewalian Al-Mahdi itu warisan nubuat kenabian Nabi Muhammad. Coba diulang. Khalifahan Al-Mahdi itu sama dengan kerusulan Nabi Muhammad, waris. Disebut ismuhu yuwati usmi, kewalian daripada Al-Mahdi itu warisan mutlak dari kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena semua wali pasti mewarisi nubuat para nabi, dan yang mewarisi nubuat Nabi Yuna Ahmad hanyalah Al-Imam Al-Mahdi. Gitu cara memahaminya ya. Pusing gak tuh? Pusing tapi asik ya. Jadi kalau mau mencari imam akhir zaman, bukan yang aneh-aneh, tapi yang isimnya sama dengan isim Nabi Muhammad. Bukan isim KTP, bukan nama KTP, ini nama ruhani, ini derajat keruhanian. Jadi untuk apa kita sholawatan selama ini? Untuk apa kita berzanjian selama ini? Untuk apa kemudian kita baca Simtidurar? Semuanya supaya rohani ini merindui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terbiasa mendengarkan sifat-sifat beliau, nama-nama beliau. Seandainya nanti keluar pewaris mutlaknya, kita langsung paham itulah dia. Itu rahasianya. Makanya iblis tidak mau tenang. Iblis kebakaran jenggot kalau ada orang buat maulidan, ada buat orang Isra Mi'raj, ada sholawat, kebakaran jenggot. Emang iblis punya jenggot ya? Ada Pak. Maka dia pinjamlah tubuh setan-setan manusia yang bergelar-gelar kiai dan ustadz juga, lalu membid'ahkan salawat kepada sang nabi kita, Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita husnuzon, semoga yang membid'ahkan itu karena dia masih jahil. Tapi namanya orang jahil kadang gak sadar dia jahil. Namanya jahilun murakkabun. Tahu jahil murakkab? Udahlah jahil la yadri annahu jahil. Udahlah jahil tidak tahu dirinya jahil. Dulu saya ini anti maulid, sempat. Tapi kita tetap berguru. Guru kita ada anti maulid. Berguru lagi, jangan berhenti di satu guru. Yang mutlak benarnya cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pun benarnya Nabi, para sahabat pun kadang-kadang diberi ujian. Satu kali Nabi melewati suatu padang rumput, padang kurma. Tiba-tiba Rasulullah melihat ada orang cocok tanam gandum dan kurma. Apa kata Nabi? Coba kamu lakukan teknik ini. Lalu mereka melakukan. Alhamdulillah,
akhir tahun mereka gagal panen. Ini ujian, syakkah dengan Nabi. Apakah mereka meragukan nubuat Nabi Muhammad SAW? Maka ini akan terjadi nanti pada Al-Imam Al-Mahdi. Dia nanti bilang, nanti bakal begini insya Allah, coba kamu lakukan ini. Ternyata tidak terjadi. Apakah pengikut di sekitarnya syak kepada dirinya? Ketika mereka datang, panen kami gagal tahun ini. Katanya itu teknik dari engkau. Apa kata Nabi? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu urusan dunia kalian. Bukan Nabi berlepas diri. Ternyata Nabi jika salah, salahnya disengaja Allah. Supaya orang mampu membedakan ini nubuatnya, ini basyariahnya. Basyariah sisi manusiawi. Maka salahnya Nabi itu benar. Beliau dibuat salah supaya orang bisa tetap benar. Nabi suatu kali sholat subuh 3 rakaat. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah subuh semenjak saat ini bertambah menjadi 3 rakaat? Tidak ada satupun yang berani teriak di belakang, subhanallah, gak ada yang berani. Akhirnya Nabi bertanya, sudah ngobrol panjang, apakah si fulan benar? Kata sahabat yang lain, benar wahai Rasulullah. Ulun menyaksikan Rasulullah. Semuanya sadar. Akhirnya Nabi kemudian sujud sahwi. Dari situlah sahabat tahu, oh begini caranya kalau sholat subuh kerajinan. Harusnya 2 rakaat jadi 3 rakaat. Energinya berlebih. Kebanyakan minum susu ya. Kalau Nabi tidak pernah keliru dan salah, bagaimana cara umatnya jika salah? Bedanya Nabi tidak dibikin Allah maksiat, tapi Nabi itu merasa bermaksiat. Itu bedanya. Antum sudah maksiat tapi nggak merasa. Saya kan sholat. Maksiat tidak hanya fisik bro. Maksiat itu ada pada fisik, ada pada akal, ada pada kolbu, ada pada ruh. Maksiatnya ruh tidak memandang Allah. Maksiatnya kolbu lalai mengingat Allah. Maksiatnya akal berpikir dengan hawanya. Maksiatnya badan, mata jelalatan, telinga berghibah, tangan memegang yang haram, perut memakan yang syubhat, dan lain sebagainya. Kita mungkin sudah tidak maksiat zahir, tapi hati penuh dengan kebencian kepada sesama muslim. Itu juga maksiat. Antum mungkin ahli tahajud, tapi melihat orang sholawatan benci, itu juga maksiat. Antum mungkin ahli sholat jamaah, cuma melihat imam, jenggotnya kurang panjang, langsung bilang, imam kita ini nggak ahli sunnah. Maksudnya rektor kita ya. Udah rektor ketua MUI, jenggotnya nggak panjang, bingung orang ya. Di kampung saya dulu, kiai-kiai saya manggil mereka para buya, abuya. Buya, kenapa tidak memanjangkan jenggot? Ternyata di kampung saya waktu itu tren kalau panjang jenggot dukun. Jadi udah berapa mursyid saya temui, Sayyidi, Syekhi, limadha la tutilu lihyat? Limadha la ta'fu ala lihyati? Kenapa kamu tidak memaafkan, membiarkan jenggotmu? Kata dia, kalau saya panjangin jenggot, nanti besok-besok orang minta air terus untuk didoain sama saya. Tapi kalau orang-orang sini biasa ya, di sini nggak berjenggot pun dimintain air ya. Apalagi berjenggot panjang. Maka dulu, bukan dulu malah ya, mungkin baru sahabat 2 abad ya, Al-Habib Abdullah Al-Haddad tahun 1700-an ya, beliau mengamalkan semua sunnah Nabi kecuali sunnah meramandangkan rambut. Nabi ta'adud, poligami, dia poligami. Nabi jalannya begini, dia jalan begitu. Nabi amalkan apa saja dia lakukan, kecuali satu hal, berambut panjang. Ditanya, di zamanku rambut panjang bukan pakaian, bukan penampilan orang soleh. Tapi sekarang Allah kembalikan, banyak orang berambut panjang sekarang juga soleh. Sekarang berjenggot belum tentu dukun, benar ya? Maka antum yang mau jenggot panjang, panjangkan. Kalau rambutnya ala Nabi, panjangkan. Dan yang paling penting,
jangan takut mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu kali beliau berkalam kepada Anas bin Malik. Anas bin Malik ini pembantu, tapi Nabi jadikan anak. Kata beliau, ya hulam, ya bunayya, wahai ananda, in istata'ta, jika kamu sanggup, in qadarta, jika engkau punya kudrat untuk tidak menyimpan kebencian, kekesalan, merendahkan siapapun di kalangan umat manusia, ala ahadin, bukan hanya sesama muslim, bahkan semuanya, fafa'al, lakukanlah. Inilah sunnahku, siapa yang menghidupkan sunnahku, maka pastilah ia bersamaku di surga. Hadis ini maknanya ada di riwayat Imam Tirmizi, Ahmad, At-Tabarani dan lain-lainnya. Maka sunnah yang Nabi maksud bukan sunnah berpakaian saja, seperti yang dikalamkan sebanyak orang-orang hari ini, bahwa pakaian sunnah begini dan begitu. Tidak, sunnah hakiki adalah berakhlak. Apa akhlaknya? Tidak menyimpan sedikit pun maksiat di kalbu. Bisa nggak ini? Pagi ini sampai ntar malam tidak menyimpan kekesalan kepada orang, kepada istri, kepada anak, tetangga dan kawan. Siap nggak? Ini ada yang pakai baju biker nih ya, lagi pakai motor disalip orang, kesel nggak? Kalau sahih, kolbunya bercahaya, justru disalip orang, dia kemudian senyum. Ngebel boleh, boleh, tapi sambil senyum. Gak boleh sampai emosi. Ya. Nanti kalau dia buka kaca kita bilang assalamualaikum. Gak jadi marah ya. Kembali kepada surat An-Nur ayat 35. Allahu nurus samawati wal ard. Allah lah cahaya langit dan bumi. Cahayanya bumi, matahari. Malam hari, bulan. Benar? Benar? Jangan-jangan salah lagi. Tapi matahari masih terbenam, maka cahayanya bumi tidaklah abadi. Kalau ada pohon tidak kena matahari, hidup nggak? Mataharinya kolbu adalah nur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kolbu siapa saja yang tidak terkena cahaya Rasulullah pasti mati. Kata-kata saya, tidak ada tuh nur-nur Muhammad tuh nggak ada. Yang ada nawiru buyutakum bisalati waqti walawatil Quran. Cahayai rumahmu dengan sholat dan baca Quran. Dia ini nggak paham juga, pemahamannya masih harfiah. Yang mengajarkan kamu sholat siapa? Gerakan sholat itu dari siapa? Dari siapa Pak? Dari Pak Rektor kita? Enggak. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu seperti engkau melihat aku sholat. Berarti gerakan sholat dari siapa? Maka setiap gerakan itu ada nurnya. Yang bergerak awalnya ini siapa? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka nawwiru buyutakum bis salati wa tilawatil Quran. Itu maknanya Quran turun ke siapa? Nabi Muhammad SAW. Akhlaknya Nabi kita apa? Al-Quran. Isi kolbunya Quran. Darah dagingnya adalah nurul Quran. Maka Quran itu cahayanya pada Nabi Muhammad SAW. Jadi jika disebut perangi rumahmu dengan sholat dan baca Quran, sholat dan baca Quran itu adalah tetesan nur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih kurang Pak dalil Nur Muhammad? Masih kurang? Oh, masih kurang. Kalau udahan kita assalamualaikum. Sayyidah Halimah Sa'diyah setelah dapat laporan dari anaknya bahwa anak susuannya sang Muhammad hendak dibunuh oleh dua sosok putih bersayap. Jadi ternyata anaknya Halimah Sa'diyah, karena anak-anak kecil itu kasyaf,
Ini karena sudah tua jadi nggak kasyaf lagi, yang ada kashful izar. Apa arti kashful izar, so? Ente nggak pakai izar ya? Nabi Muhammad SAW kecil, diculik dua malaikat, bukan diculik juga, diambil, tiba-tiba dadanya dibelah, karena kecepatannya cahaya, cepat sekali. Tiba-tiba Nabi Muhammad sudah kembali seperti sedia kala. Saudara susunya pulang melaporkan kepada ibundanya, wahai ibunda, saudaraku akan dibunuh oleh dua orang. Cepat selamatkan saudaraku. Maka bergegaslah Halimah Sa'diyah mengejar. Sampai di tempat Nabi Muhammad sudah main lagi dengan keledainya, sudah main lagi dengan mainan-mainannya. Tahun. Yang jantungnya berdebar, ketakutan. Dia peluk Nabi Muhammad. Engkau hendak dibunuh orang. Benarkah tadi dadamu hendak dibedah orang? Kata Nabi Muhammad SAW, betul wahai ibunda. Tapi Ananda tidak apa-apa. Dia peluk erat. Wahai Ananda, sepertinya ini akhir perpisahan kita. Ternyata banyak yang menginginkanmu. Aku khawatir tidak dapat menjagamu. Esok aku pulangkan engkau kepada ibunda kandungmu. Nabi Muhammad, badannya kecil, badannya seperti anak kecil biasa, tapi dia menjawab dengan jawaban orang dewasa. Besok pagi dipulangkan kepada Sayyidatuna Aminah. Apa kata Halimah Sa'diyah? Wahai saudariku Aminah, anak kita ini bukan anak biasa. Kok dia dibedah dadanya, ditusuk dadanya, dikeluarkan jantungnya, tapi dia tidak mati. Yang mendatanginya juga misterius, tidak ada di kampung Bani Sa'ad. Kami sudah cari-cari siapa dua orang ini, tiada satupun yang tahu. Gimana mau tahu? KTP-nya nggak ada di situ, KTP-nya di langit. Apa kata Aminah? Santai aja saudariku. Jangankan kamu, baru saja aku hamil, setiap malam datang malaikat menjumpaiku. Datang ruh para nabi menyalamiku, semuanya mengatakan, jika engkau nanti melahirkan anakmu, fasammihi Muhammadah, namakan dia Muhammad. Ketika aku melahirkannya, aku tidak melihat bercak darah. Ra'aitu nura, aku melihat cahaya. Cahaya itu menembus jauh ke timur dan barat, utara dan selatan. Ketika memandang ke utara, terlihat istana Rum runtuh. Ke arah timur, istana Persia pun bergetar. Ke timur lagi, menara-menara api yang disembah oleh orang-orang Majusi padam. Seandainya Sayyidah Aminah hendak bercerita, dia pun mungkin cerita tentang tanah Jawi. Cuma tanah Jawi isinya masih hutan belantara. Sudah ada Pak keturunan Siti Konturoh, tapi belum banyak. Italah keturunan Sayyidatuna Konturoh, istri ketiga Sayyiduna Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan sekarang perpaduannya sudah sangat sempurna. Keturunan Siti Hajar menjadi habaib, keturunan Siti Konturoh menjadi Bani Jawi. Hidungnya pesek ke belakang. Kalau keturunan Siti Hajar mancung ke depan, Siti Konturoh mancung ke belakang, sama-sama mancung. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah pilih negeri kita menjadi tempat keturunan Sayyidatuna Konturoh. Ini diakui oleh ahli sejarah barat. Ahli-ahli Bible mengatakan betul Siti Konturoh banyak di tanah Asia Timur Tenggara. Italah tempatnya. Dan yang paling banyak menyebut suami Konturoh, yaitu Ibrahim, itu orang Indonesia. Bahkan anak-anaknya dinamakan Ibrahim. Benar. Tadi antum baca nama Ibrahim nggak lagi sholat? Kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim. Harum sekali negeri ini. Nama Ibrahim disebut-sebut. Kata Sayyidatuna Aminah, ra'aitu nura. Saat aku melahirkan, aku tidak melihat darah, yang kulihat cahaya. Aminah kasyaf. Aminah melihat sampai ke timur, utara, semua dia lihat.
Sudah begitu masih ada orang jahil bilang Aminah musyrik. Yang ngomong nggak ada kasyaf, ya, yang ada paling kasyaf izar, bisa menyingkapkan sarung sama rok, tapi menyingkap alam batiniah dia tidak bisa. Ada nggak nih? Hah? Waktu nur terlihat, antum bisa melihat Eropa, ada nggak? Ada nggak? Nggak ada, makanya nggak ada yang jadi Aminah ataupun Abdullah di sini. Dahulu waktu saya masih kecil, umur 10 tahun, saya ingin mengikuti seorang wali di depan saya, seorang mursyid. Kami biasanya sebelum Jumatan tahlil, afdalu dzikri la ilaha illallah. Saya ikutilah tahlil beliau. Beliau sudah nggak mau dikenal, duduknya di sudut kanan masjid. Kira-kira di situ. Saya duduk di belakangnya. Masjid kita tidak terlalu besar. Mirip-mirip masjidnya Nabawi. Bukan Nabawi yang sekarang, Pak. Kecil. Saya duduk di belakang, niat ingin mengikuti kekasih Allah, pencinta Rasulullah SAW. Maka mulailah saat itu tahlil. Mata dipejam, la ilaha illallah. Umur 10 tahun. Itu nur datang turun. Tiba-tiba Allah perjalankan saya melihat berbagai wilayah di dunia. Terlihat, loh, ini negeri apa ini? Ini negeri apa ini? Itu kayak terbang kemana-mana. Saya takut, saya buka mata lagi. Tapi orang semua tahlil. Udah, saya pejam mata lagi, jalan lagi. Oh, ternyata ar-ru'ya salihah. Mimpi itu tidak hanya dalam tidur, ada mimpi siang bolong itu di bawah sadar. Maka ar-ru'ya salihah, memandang dengan alam bawah sadar, dapat dilakukan dalam kesadaran. Dan sekarang saya menyaksikan itu, Pak. Allah buka perlahan-lahan. Yang dulu saya lihat itu, rindu pengen kecil lagi tapi nggak bisa, Pak. Dulu rindu kalau zikir tuh begitu. Kalau ini masih boleh saya cerita. Kalau yang lain saya nggak boleh cerita. Ada lagi yang lain. Saya paham kok Nabi bisa pindah tempat dalam sekejap. Itu pun Allah kasih. Tapi saya nggak boleh cerita apa yang terjadi. Wajah Rasulullah SAW diperjalankan secepat kilat. Ternyata password naik buruk itu Bismillah. Bismillah, nggak disebut di riwayat, Pak, tapi disebut oleh ulama ahlul haqiqah. Ketika Nabi naik Bismillah, langsung sampai ke tempat tujuan. Karena dalam Bismillah itulah nur ala nur, cahaya berlapis cahaya, maka kecepatannya di atas kecepatan cahaya biasa. Itulah baginda Rasul. Siapakah yang cahaya di atas cahaya itu? Apakah buruk yang membawa sang Nabi Muhammad, atau Nabi Muhammadkah yang membawa buruk? Ayo, yang mana Pak yang benar? Kalau cerita yang kita dengar, buruk yang bawa Nabi Muhammad, salah. Tapi kalau Ar-Razi sampaikan, antum percaya nggak? Yang membawa buruk itulah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang dia bawa, yang ada di atas punggungnya nur ala nur, sedangkan buruk cumalah satu nur. Sang Nabi dari cahaya itu. Itulah pertanyaan guru kami dulu ketika Nabi memakai kesturi. Apakah Nabi dibuat harum oleh kesturi, atau kesturi menjadi harum karena lengket pada Nabi? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ruh Nabi sekejap sampai di aras Allah. Untuk apa naik buruk? Tapi itulah cara-cara Allah berkomunikasi dengan kita, memberikan simbol-simbol. Kamu bagaimanapun hebatnya harus punya kendaraan ruhani. Sebelum ada buruk, Nabi Muhammad sudah ada. Ahmad namanya. Ahmad itu ruhullah. Maka ruhullah itu yang masyhur dengan nama ini dua. Oleh ahlul Quran, ruhullah itu Isa.
Tapi oleh ahlul ma'rifat, ruhullah itu ada yang bernama Ar-Ruh Al-Akbar, itu ruh Ahmad. Ar-Ruh Al-Asghar, itulah ruh Sayyidina Isa. Nabi Isa lahir, ada babehnya nggak? Ada bapaknya nggak? Nggak ada. Beneran? Serius? Salah tuh itu. Bapaknya ruh siapa? Nur Muhammad. Langsung bapaknya ruh. Bid'ah ya kaji begini. Mana ada tidak ada bapak? Ada bapaknya, bapak ruh langsung. Makanya disebutlah yang benar bukan Ibnullah, yang benar Ibnu Ruhillah. Tapi dihilangkan kata Ibnu, menjadilah Ruhullah wa kalimatuh. Ruhullah yang akbar, itulah Ahmad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bapaknya Isa siapa? Nur Muhammad. Abul Arwah, bapaknya sekalian ruh. Selamat bid'ah ya. Kata kawan Ar-Razi dongeng apalagi nih ya. Tapi seru Pak ngaji begini. Nabi Adam punya bapak ibu gak? Tuh bingung kan? Secara jasadiah Allah berkalam, khalaqtuka wa lam taku syai'a. Itu di Quran. Aku ciptakan engkau, engkau tadinya tiada. Itu yang Nabi maksud. Aku sudah ada, Adam masih tanah. Nyambung kan? Tapi kok ada Adam tanpa ayah dan ibu? Bagaimana ceritanya? Secara akal nggak mungkin. Maka mesti ada ayahnya, ada ibunya. Tadi Nabi Isa udah ketahuan bapaknya, bapak ruhnya. Induk ruhnya siapa? Semua ruh bersumber dari Ahmad. Jika ada anak bersumber dari ibu, ummu. Semua ruh bersumber dari Ar-Ruh Al-Akbar. Maka Ar-Ruh Al-Akbar Ahmad disebut Ummul Arwah. Sebutan aja Pak. Ahmad itu hamil dia bukan. Ini hanya sebutan istilah. Jangan bayang-bayangkan seperti fisik manusia. Maka kalau dibaca Ahmad Ummul Arwah, Muhammad Abul Arwah, kita pendek. Ahmad Abur Ruh, Muhammad Ahmad Ummur Ruh, Muhammad Abur Ruh. Begitu. Maka jika disebut setelah aku menyempurnakan fisik manusia, inni khaliqun basharan min tin, aku ciptakan manusia sungguh-sungguh benar dari tanah. Fa idza sawaituhu, apabila aku telah sempurnakan fisiknya, apa kata Allah? Nafakhtu fihi min ruhi, aku hembuskan, aku citrakan ruhku. Ruhku Ahmad, bukan Ahad. Paham? Kebanyakan kelompok yang ingin jadi ahlullah terjebak di sini. Datang makrifat setan, kata setan, ente Ahad, di dalam dirimu Ahad, maka dia merasa dirinya jadi Tuhan. Anallah, aku jadi Allah. Siapa yang mewisuda dia ya? Orang jadi dokter jadi wisuda ya? Pak Rektor, ini kan beliau ahli wisuda ini. Wisuda orang. Allahumma salli ala sayyidina. Maka ketika sholawat dengan lafaz Ahmad, itu beda rasanya sholawat dengan lafaz Muhammad. Sallallahu, gimana? Bukan, sallallahu, salawat An-Nuril Mubin. Sallallahu ala nuril mubin. Ulangi. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursali wa ala alihi wa sahbihi wa... Itu adalah lafaz Ahmad ya? Ahmad. Ada yang bacanya Muhammad.
Sallallahu Rabbuna ala nuril mu'min Muhammad al-Mustafa. Ada yang bacanya Ahmad al-Mustafa. Ini perbedaan-perbedaan rasa yang diberikan orang. Itu nggak pernah Nabi ajarin, itu lafaz begitu. Ada seorang wali, Allah mi'rajkan ruhnya ke alam malakut. Ya dengarlah zikir. Diteruskan sampai ke alam Jabarut. Di alam sana terdengar suara orang berselawat seperti itu. Ketika dia sadar, dia bilang, itu suara kok masih terdengar? Maka dia bacakan ke muridnya, muridnya tulis, jadilah itu sholawat yang kita lafazkan sampai hari ini. Maka wali-wali masih mi'raj, Pak. Berkah mi'rajnya Nabi Muhammad, semua wali Allah mi'rajkan ruhnya, tapi jasadnya tidak. Kecuali isimnya di akhir zaman, dia akan mi'raj mirip seperti mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Saya nggak bilang sama, mirip ya. Yuwati itu menyerupai. Kalau sama jadi Nabi nanti. Enggak. Nanti hati-hati Pak. Orang yang ngaku-ngaku Al-Mahdi sekarang, ntar lagi ngaku jadi Nabi dia. Ntar lagi aja nunggu waktu. Dia bentarnya nggak tahu 3 tahun, 7 tahun, wallahu a'lam. Ya. Ini kok serius semua nih. Pegang ya. Tapi asiknya. Itu yang merasakan asik ruh. Tetesan Nur Muhammad. Itu yang merasakan asik dari tadi. Harusnya ngantuk-ngantuk, nggak jadi ngantuk. Kok diajak ngomong serius begini ya. Yang ngomong bocah tengik lagi ya. Maaf ya Pak Rektor ya. Anak kecil kurang ajar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka para aulia, para nabi, para rasul, ruhnya semuanya pasti mengenal Bapak ruhaninya. Karena kita ini ada nur itu di dalam kolbu. Jika membicarakan Nabi, bersalawat kepada Nabi, pasti mata ini berlinang. Mata kita berkaca-kaca kalau ada orang salawat kepada Nabi. Benar nggak? Kalau ada orang berkisah tentang Nabi, kita rindu. Sebenarnya rindu apakah ini? Jika Bapak ini, saudara ini, ikhwan akhwat yang hadir, takbiran malam takbir, malam Syawal, ingat kampung nggak? Jadi kita menangis bukan karena takbirnya, tapi karena kita ingat kampung. Apakah itu salah? Enggak, itu sudah benar. Karena ma'rifat kita baru sampai pada ma'rifat mautinul wiladah, kampung kelahiran. Maka disebut nama Allah yang teringat dulu awal lahir. Tapi sebelum lahir kita nggak ingat. Maka Allah bangkitkanlah para wali-walinya. Wali-wali Allah inilah yang kemudian mengingatkan kita masa sebelum kita lahir secara fisik. Para wali-wali inilah jika dia berkisah, kisahnya membuat hati kita rindu. Kita juga tidak tahu rindu apa ini. Nabi memberikan rahasia-rahasianya di hadis. Al-arwah junudun mujannadah. Para arwah itu seperti tentara berbaris. Seperti jamaah berkumpul. Satu komando dan sungguh indah cahayamu, wahai Muhammad. Sungguh sempurna ruhmu, wahai Ahmad. Itu yang dia pandang. Maka ketika memandang kepada nur, mereka lupa bahkan memandang ke dalam dirinya. Inilah yang disebut fana fin nur, fana dalam nur. Inilah yang diberikan kepada orang yang menghidupkan majelis-majelis maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sering saya sampaikan, Allah hanya memandang kolbu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah alif lam mim. Allah Jalla Jalaluh yang maha sempurna. Jalli kepada Muhammad, itulah mana alif lam mim. Al-Ahad tajalla ala Muhammad. Allah yang Esa bertajalli pada
mim Muhammad. Maka mim ini disebut dengan qalbu ahad. Ini istilah ahlul ma'rifat. Qalbu artinya tempat, poros memandang. Apabila Allah memandang ke dalam dirinya disebut uluhiyah. Apabila Allah memandang kepada ciptaan makhluknya disebut rububiyah. Ciptaannya dengan kun, sedangkan ruhnya dengan nafakh, hembusan. Itu sebabnya ruh Nabi tidak dicipta, hanya dihembus. Bahasa kampusnya dicitrakan, dimanifestasikan. Nanti artinya tanya ke Pak Rektor ya, biar orang nggak salah paham. Tetap saja yang dicitrakan beda dengan yang mencitrakan, yang menghembuskan beda dengan yang dihembuskan. Tetap saja Ahmad beda dengan Ahad. Tapi Ahmad tiadalah lain kecuali hembusan dari sang Ahad. Pusinglah kalian. Tapi kalau faham bab ini, inilah ma'rifat yang tidak pernah mati. Kalau zikir dapat berhenti. Antum tidur, baca Quran enggak? Kalau lagi makan bisa zikir enggak? Subhanallah, bisa enggak? Coba kita praktek. Anda lagi minum bisa baca takbir enggak? Allahu, enggak bisa. Lagi minum enggak bisa baca takbir. Tapi ma'rifat tidak akan pernah mati. Meskipun lagi minum, lagi berdiri, lagi tidur. Itulah yang disebut zikir ulul albab. Alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Mereka yang berzikir bukan dengan lafaz. Zikirnya sudah dengan nyawa, dengan kolbu, dengan ruhnya. Itulah zikir Ahmad. Itulah zikir Muhammad. Itulah yang dikata oleh Sayyidatuna Aisyah. Karena Rasulullah SAW yazkurullah ala kulli ahyani. Hadis riwayat Imam Bukhari. Rasulullah setiap hin itu lebih kecil daripada detik. Nabi setiap hin, setiap hembusan nafas naik turun, beliau berada dalam zikrullah. Ala disebut ala kulli hin, pada setiap saat. Kok bisa? Karena Allah lah sang waktu. Jika dia menghembuskan dari ruh bernama Ahmad, Ahmad itu disebut dengan Ibnul Waqt, sahibul waqt. Inilah kenapa Wali Al-Ghaus, Nabi akhir zaman, Wali Al-Ghaus gelarnya hampir sama, disebut sahibul waqt. Karena yang punya waktu menghembuskan nafasnya menjadi Ahmad. Ahmad inilah ismuhu ismi, namanya adalah aku. Maka nama Al-Mahdi ruhaninya adalah Ahmad. Itulah sahibul waqt. Kata orang Yaman, sahibul waqt ya. Sahibul zaman, sang waktu. Karena Allah bersumpah dengan waktu. Makanya di Quran coba lihat, kiamat disebut dengan istilah waktu. Al-qiyamah, as-sa'ah, al-qari'ah, ad-dukhan. Apalagi al-infitar. Semuanya waktu. Wasyamsi wa duha, itu waktu. Waktu matahari terbit, waktu matahari duha. Jadi ketika Allah bersumpah demi waktu wal asri, waktu asar, wasyamsi, demi matahari dan waktu matahari memancarkan cahaya, Allah sedang bersumpah dengan Ahmad, sahibul waqt. Maka gak usah khawatir di akhir zaman. Yang penting perdalam ma'rifat Nabi Muhammad SAW. Insya Allah Allah jaga dari fitnatul dajjal. Insya. Maka hidupkan majelis-majelis maulid. Tidak hanya bermaulid, tapi kisahkan tentang ma'rifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak usah khawatir, saya bukan Habib, saya bukan Sayyid. Tidak usah khawatir. Jika Nabi mengatakan para ulama pewaris para nabi,
warisan dalam ilmu fikih turun ke anak atau turun ke tetangga? Ke anak. Jika disebut ulama pewaris para nabi, maka ulama itu abnaul, ulama itu anak-anaknya para nabi. Nabi itu pada ruh, maka mereka anak-anak ruhani. Mungkin nasab Al-Haddad, Al-Aidrus gak dapat, gak apa-apa, tapi nasab waliullahnya dapat, itu cukup. Adakah sayyid tidak waliullah? Banyak. Kalau sayyid, syarif, syarifah tidak mengkaji Allah, tidak belajar tentang hakikat Muhammad Rasulullah, maka dia tidak jadi wali. Cuma insya Allah kalau imannya pas, dia tetap diberi syafaat oleh sang Nabi. Dan inilah yang disebut Nabi, la taqumus sa'ah. Ini hadis penutup pagi ini. Ada tanya jawab? Gak usah ya? Gak usah kata panitia. Ini sudah lengkap katanya. La taqumus sa'ah hatta la yuqalu fil ardi Allah, Allah. Tidak terjadi kiamat. Waktu kiamat tidak terjadi sampai sang waktu tidak ada lagi di dalamnya yang membaca Allah, Allah. Maka ahli thariqah yang masih zikir Allah, dia sedang mengundur kiamat. Mau mengundur kiamat, Pak? Maka kita kalau salawat ada Allah, ya? Allah, Allah. Ada kita salawat begitu. Bahkan tidak hanya didendangkan, tapi dihentakkan di dalam kolbu. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Semoga kota yang kita tempati ini, pulau yang kita tinggali ini, negeri yang menjadi tempat kita tinggal ini, dimadinahkan oleh Allah dengan salawat kepada Rasulullah. Maka menjadilah bagian daripada orang yang memadinahkan itu. Bagaimana caranya? Hidupkan majelis maulid, majelis kajian tentang Nabi Muhammad SAW. Tidak usah debat lagi masalah bid'ah. Biarkan mereka menggonggong. Jadi menggonggongnya jangan bab yang itu, Pak. Itu cara orang ngadu-ngadu kita. Udah, yang menggonggong itu yang membid'ahkan maulid. Ya, paham? Ya, jangan gagal fokus. Kita lagi diadu-adu. Fokus bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian oleh-oleh pada pagi ini. Semoga kepalanya pusing semua. Semoga ruhnya bahagia, terasa merindukan sang Ahmad, sang Muhammad. Mari kita baca Haikal Ma'arif, ikuti saya. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya Allah, terima syahadat kami, terima kami jadi hamba Engkau. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wahai Rasulullah, terima kami menjadi umatmu. Tolong jaga kami di akhir zaman ini supaya tidak terjebak kepada fitnah-fitnah akhir zaman. Ikuti Ahadzatullah. Ahmadruhullah. Muhammad Habibullah. Al-Mahdi Khalifatullah. وجعلنا نحن يا الله. Baca ya Allah, ya Allah 3 kali. Ya Allah, pegang dadanya, baca ya Allah. Ya Allah, jadikan kami ya Allah min ahlillah. Al-Fatihah.
ilaha illallah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Silakan diamalkan, namanya Haikal Ma'arif, dimulai dengan syahadat. Lalu Hadatullah Ahmad Ruhullah Muhammad Habibullah Al-Mahdi Khalifatullah, lalu doa, ya Allah jadikan aku ahlullah. Al-Fatihah. Amalkan itu.